Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Bu ya, kalau Ibu punya waktu nanti ekstra, bukan ada ekstra ya, kurikuler. Nanti sore saya ingin berbincang-bincang Bu tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas. Ingin apa ya? Berbincang-bincang tentang kesulitan saya di kelas mengatasi anak-anak seperti itu. Iya, bisa Pak, bisa. Bisa nanti sore. Iya, nanti sore ekstra. Kalau Bapak nanti sore, sebelumnya saya sebagai pengamat nanti akan memberikan pemahaman terhadap Bu Sania. Ya. Nantinya proses rutinnya akan bisa berjalan lancar. Seperti itu ya Pak ya. Nanti sore jam berapa kira-kira Pak? Ya jam 4. Jam 4. Ya, jam 4 ya. Gimana Bu Sania? Ya, jam 4 nanti saya tunggu di sini ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Sania. Waalaikumsalam Ibu April. Begini Bu, mengenai keluhan dari Pak Ari, Ya. kira-kira bagaimana ya Bu menjadi coach dalam proses coaching yang akan dilakukan Pak Ari dengan sampean Bu? Oh, begini Bu, nanti saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Pak Ari. Terus saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta yang akan menimbulkan ide-ide cemerlang untuk perbaikan di kelasnya nanti, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya di kelasnya. Oh begitu ya Bu ya? Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Ari. Mohon maaf Bu, nunggu lama ya? Oh iya, Baru. beberapa menit saja ini. Ya. Bagaimana Pak Ari? Oh ya Bu ya. Saya gini Bu. Di dalam kelas Bu, di dalam kelas waktu pelajaran saya itu banyak murid saya, sebagian murid saya itu tidak menyimak, tidak mendengarkan penjelasan saya Bu, seperti itu. Terus apa yang mereka lakukan ketika sampai melakukan penjelasan itu? Seperti ini Bu ya. Yang mereka lakukan itu ada yang menggambar Bu, seperti itu ya. Ada yang bercerita, ada yang apa ya? Mukul-mukul bangku seperti itu ya. Mereka sibuk dengan dunianya sendiri seperti itu. Jadi itu ya yang mereka lakukan. Lantas situasi seperti apa yang Pak Ari inginkan dari Ya, mereka itu? pastinya Bu ya mereka nantinya bisa menyimak pembelajaran saya seperti itu. Seperti itu. Jadi Bapak ingin murid Bapak itu bisa fokus dengan penjelasan dari Bapak, terus mereka itu nggak main-main lagi, supaya murid Bapak ini menjadi fokus dan menyimak dari penjelasan dari Bapak itu. Kira-kira Bapak akan melakukan hal apa? Seperti ini Bu ya. Yang saya pikirkan ini ada saya ini mungkin Bu membuat mereka itu
sibuk dengan dunianya sendiri, mungkin bosan dengan cara saya mengajar seperti itu. Nantinya saya akan membuat suatu rancangan pembelajaran lesson plan itu yang lebih menarik daripada yang lalu seperti itu, Bu ya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana saya harus memetakan kesiapan belajarnya, Bu ya, minat. Anak-anak kan tadi suka menggambar, Bu, ada yang suka bercerita seperti itu. Yang ketiga juga bagaimana saya selaku guru ini harus memetakan juga bagaimana profil belajar, Bu, gaya belajar mereka itu, apa kinestetik, audiovisual, apa visual seperti itu, Bu. Nah, dan terus saya ingin menghubungkan kepada diintegrasikan pada pembelajaran sosial emosional, Bu. Ada kesadaran diri, kesadaran sosial, empati, biar apa ya, pedulilah terhadap orang lain. Dan nantinya, Bu, saya akan mengangkat, Bu, kemarin itu saya mengangkat, Bu, cerita bawang putih, cerita maling kundang, Bu, cerita putri salju. Mungkin anak-anak bosan dengan cerita itu. Jujur, Bu, dari dulu saya ngangkat-ngangkat itu terus seperti itu. Jadi saya ingin nantinya, Bu, ngangkat-ngangkat literasi budaya sendiri, Bu, seperti itu. Seperti sejarah Pamekasan misalkan, Bu ya. Sejarah kenapa dinamakan nama Madura. Dan saya kebetulan di Pelengahan, Bu ya, di SMP Pelengahan. Kenapa dinamakan Pelengahan? Kerajaan apa dulu di Pelengahan? Seperti itu mungkin mereka semakin tertarik untuk belajar nantinya. Biar apa? Biar apa? Tahulah literasi budaya sendiri seperti itu. Oh iya ya. Menarik sekali tuh Bapak. Kira-kira kapan Bapak ingin memulai semua ini? Insya Allah minggu depan. Yakin Bapak minggu depan sudah mulai action? Yakin, Bu. Soalnya, Bu, gini, Bu, saya akan nanti malam ya, Bu, saya akan siap akan merancang sebuah pembelajaran yang saya jelaskan tadi. Terus saya akan mencoba untuk melihat bagaimana model-model pembelajaran, misalkan discovery learning melalui sintak-sintaknya, dari stimulation sampai generalization. Nantinya juga saya akan juga mempersiapkan karangan-karangan. Insya Allah saya akan pilih Kerajaan Pamekasan dulu, sejarah nama Pamekasan seperti itu. Saya akan siap mulai nanti malam, Bu, seperti itu. Oh iya ya Pak, keren, luar biasa sekali. Kami sangat mendukung dan antusias serta memberi apresiasi terhadap apa yang Bapak akan lakukan khususnya. Ya. Terima kasih juga, Bu ya. Ibu di sini sudah banyak memberikan motivasi, sudah banyak meluangkan waktu terhadap saya bagaimana untuk berubah seperti itu, Bu ya. Yang ketiga motivasinya, Bu ya. Motivasinya untuk saya untuk apa? Untuk lebih semangat lagi seperti itu, Bu, dan meluangkan waktu seperti itu. Saya ucapkan banyak terima kasih, Bu. Oh iya Pak, sebelumnya untuk melakukan semua ini apa sampai tidak membutuhkan bantuan orang lain? Apa mau dikerjakan sendiri? Yang pastinya seperti ini, Bu. Saya Berkolaborasi ini mau dengan membuat teman-teman. rancangan pembelajaran, Bu ya, seperti Iya. ini, Bu. Nantinya pasti saya sebelum melaksanakan nantinya di minggu depan ini direalisasikan, nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Ibu, Bu, ini apa RPP saya apa benar, saya butuh sarannya, Mas, Ibu. Seperti Iya, itu. iya. Saya butuh saran. Siap, Pak. Kami selaku kepala sekolah akan selalu mendukung dan siap membantu dari program-program Bapak. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Oh ya, Bu, saya ada bimbingan ini ekstra kan? Oh iya, silakan Iya, Pak, silakan. dari janjian sama murid. Iya, Ya, iya. terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama Terima kasih, Pak terima kasih, Bu. Ari. Assalamualaikum Sukses. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, misalnya. Ya, waalaikumsalam Bu April. Oh ya, begini ya Bu. Tadi Anda sudah melakukan pengamatan. Yang saya tanyakan begini Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Ari apa saja ya Ibu? Jadi tadi Pak Ari itu berdiskusi pada saya bahwa dia ingin mengembangkan pembelajaran yang ada di kelasnya supaya siswanya itu tidak bosan dan antusias terhadap pembelajaran yang beliau lakukan, supaya siswa itu tidak hanyut dengan dunia mereka gitu. Oh, itu ya Bu, area pengembangannya. Terus yang kedua, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak Ari dalam mengatasi hal-hal yang permasalahan yang dilakukan sebelumnya oleh Pak Ari? Jadi Pak Ari katanya ingin menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
pembelajaran diferensiasi. Kira-kira Pak Ari sudah mempersiapkan apa belum tuh, Bu? Katanya sudah mau mulai mempersiapkan mulai besok. Ya. Sudah dipersiapkan. Oke, terima kasih Bu Sania. Iya, sama-sama, Ibu April. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Siang Bapak Ibu. Iya, Ibu selamat siang juga. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik Bu, alhamdulillah Bu. Iya, begini Bu, besok misalnya saya mau konsultasi sama sampean. Iya. Mau bicara dan berkeluh kesah mengenai keadaan di rumah saya. Besok siang Ibu ada waktu? Oh, besok siang ya? Kira-kira Sekitar setelah jam selesai setelah jam sekolah, kira-kira pukul 1 Pak. pukul 1. Oh, saya lihat dulu schedule-nya ya. Oke. Ternyata jam 1 saya tidak ada apa-apa, Bu. Oh, bisa. Nanti saya bisa mendengar aktif keluh kesah Ibu. Tapi besok saya jam setengah 1 sudah standby Bu ya. Ya, saya tunggu ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Permisi Oke, Bapak. ya, silakan Ibu. Oh ya Bu ya. Iya, Pak. Nanti tadi kan ada permasalahan Ibu Iya. Sania Bu ya. Nanti apa yang akan Ibu lakukan pada Ibu Sania tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke Ibu Sania? Seperti Nah, itu Bu. begini Pak, dalam proses uji nanti saya akan memberikan hadiran penuh Pak. Saya menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Sania itu bisa memperbaiki pembelajarannya atau permasalahannya dan bisa menggali potensi-potensi yang dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu Bapak. Menarik sekali nih Bu ya. Iya, menarik Ya. sekali ini Bapak. Permasalahannya Bu Sania itu apa ya? Jadi penasaran ini Bapak. Iya. Jadi nanti saya kan sebagai pengamat Bu ya. Iya. Nanti ya kita bertemu lagi di jam 1. Jam 1. Besok siang Bu ya. Iya, besok Iya. siang. Mari kita tutup dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Sania sudah datang. Pas Iya. sekali jam setengah 1 ya. Iya benar Ibu, kan takut terlambat. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Begini Bu, mengenai minat baca anak saya kan ada di kelas 1. Iya. Itu kan setiap pagi saya melakukan literasi selama 10 menit untuk anak-anak saya membaca bacaan yang ada di buku baca Bu. Tapi kayaknya mereka itu kurang sekali minat membacanya Bu. Kurang sekali. Oh, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Kira berapa persen sih Bu minat baca anak yang kurang itu Bu? Ya sekitar 75% lah. 75% masih jauh sekali ya. Iya benar. Oke, kira-kira sebelumnya Ibu melakukan kegiatan seperti apa literasinya itu Ibu? Ya memang Bu, selama ini saya itu cuma menyuruh mereka itu setiap 10 menit sebelum pembelajaran itu setelah kita baca doa, anak-anak itu saya giring untuk ke pojok baca mengambil buku bacaan yang ada di sana. Tapi saya lihat mereka itu ada sebagian memang sudah antusias, tapi sebagian besar dari mereka itu masih bermain-main dengan mainannya atau berlari-larian, sementara apa yang saya suruh ke mereka itu tidak mereka lakukan, jadi membacanya itu malas lah gitu. Oh, berarti anak-anak masih kurang ya minat bacanya. Kira-kira Ibu bagaimana sih rencana Ibu untuk memperbaiki permasalahan yang Ibu hadapi itu? Iya itu justru karena saya punya ide Bu. Apa idenya Ibu? Saya ini pengen memperbaiki koleksi-koleksi buku saya itu pengen saya tambahkan dari genre-genrenya itu, pengen koleksi bukunya itu referensi yang lebih bahagia, yang lebih menarik, yang lebih dekat dengan anak. Terus saya juga pengennya
menyediakan buku-buku cerita bergambar gitu. Mereka kan lebih tertarik kalau melihat gambar-gambar. Ya. Ya, masih belajar baca, Bu, sebagian dari mereka ada yang sudah bisa baca. Kalau yang tidak TK masih belajar calistung dulu kan mereka masih di basic gitu. Jadi saya tuh pengennya menambahkan buku-buku komik, terus cerita-cerita bergambar, cerita nabi dan cerita keseharian, tapi saya pengen menonjolkan gambar-gambarnya itu. Terus saya juga pengen mendekorasi pojok baca yang ada di kelas saya itu biar mereka itu lebih betah di sana itu. Iya, seperti itu. Oh, begitu ya Bu ya. Nanti Ibu akan memberikan sumber bacaan yang lebih menarik Iya, lagi, benar. dekorasi pojok bacanya lebih menarik ya kan ya Bu ya. Iya. Kira-kira kapan ya Bu ya itu bisa terrealisasikan? Oh, kalau insya Allah mulai nanti malam saya itu akan mencoba mencari referensi buku-bukunya. Saya akan mencari di perpus atau di toko-toko buku terdekat supaya koleksi buku di pojok baca saya itu lebih banyak lagi. Kalau untuk mendekornya itu saya akan mulai besok lusanya. Nanti saya mau minta bantuan teman-teman guru yang lain untuk mendekor pojok baca tersebut. Apakah Ibu sudah yakin itu bisa terrealisasikan besok? Insya Allah yakin Bu. Yakin, Karena nanti Bu. malam langsung mau action. Wah, sangat antusias sekali Ibu ini demi kemajuan anaknya ya. Semoga nanti Ibu bisa lebih bertanggung jawab atas rencana tersebut. Ya, Siap-siap. Untuk itu saya minta dukungan dari Ibu, dari Bapak, dari teman-teman yang lain demi lancarnya apa yang saya selalu dukung selalu Ibu, apalagi ini demi kemajuan sekolah kita ini. Ya baik Ibu, Bapak, saya ucapkan terima kasih atas sarannya, atas masukan-masukannya. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah saya rencanakan hari ini dan kemarin. Ya, sama-sama Ibu. Permisi. Semangat selalu ya Ibu ya. Bu, Iya, Pak. tadi perbincangannya sangat menarik sekali Bu ya. Iya, menarik Ya, sekali Pak. menarik sekali Bu. Ya, yang saya ingin tanyakan Bu ya, nantinya pengembangan apa yang tidak akan dicapai? Dan pengembangan yang akan dicapai oleh dosen itu yaitu mengenai minat baca Pak, yaitu literasinya. Karena ada sebagian anak yang minat bacanya sangat kurang sekali Bapak. Makanya Bu Sania itu mengangkat permasalahan itu karena menjadi titik fokusnya karena masih kelas 1 Pak. Karena kelas 1 itu menitik beratkan pada membaca dulu Bapak, sehingga dalam pembelajaran nantinya bisa fokus apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan membaca itu Bapak. Terus yang akan dilakukan Coach tadi, Ya. Bu Sania, Oke. ya, nah itu apa nanti strategi atau model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya di minggu depan ya? Iya, minggu di depan, dalam Pak. kelas itu seperti itu. Oke, Bu Sania itu strateginya bagus sekali Pak. Yang pertama itu Bu Sania awalnya kan menyiapkan buku-buku bacaan yang masih kurang menarik ya mungkin ya. Setelah itu nantinya Bu Sania itu akan memberikan buku bacaan yang sangat menarik sekali, misalnya dari genre-genre yang berbeda, misalnya dengan cerita Nabi, terus favorit anak-anak lah gitu Pak. Terus kan nanti kan ada literasi itu ada pojok baca pastinya ya kan Pak. Nah pojok bacanya itu akan didekorasi secara menarik. Wah, saya salut pada Bu Sania itu Pak. Keren ya, Antusiasnya, keren iya, sekali Bu, ya keren sekali. Jadi pengembangan yang sudah dicapai dan strategi itu sudah mantap sekali. Mantap Bu, ya. sekali. Ya, terima kasih Bu. Cuman itu yang saya ingin tanyakan iya, Bu, Pak. seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu di minggu depan ya. Minggu depan. Ya, ya. Kita pantau selalu ya Pak ya. Kita mantap ya. Kita Oke. kolaborasi nih, kita Kolaborasi. bermitra. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan
mengganggu Bapak dan Iya. Ibu. Iya, Ibu. Begini Pak, saya itu ingin mengobrol sedikit lah, bincang-bincang mengenai keluhan saya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak. Kira-kira Bapak ada waktu ya? Kapan ya Pak ya? Saya besok Bu ya, jam 9, jam istirahat. Jam 9. Iya, kosong Bu. Oke, saya jam 9 kayaknya tidak ada rencana apa-apa ini. Ya jam 9 saya akan kesini lagi ya Pak ya. Oh iya Bu, saya tunggu Bu ya. Saya tunggu jam 9. Ya, Oke, terima kasih ya Pak ya. iya iya. Jam Sama-sama, 9 Bu. kita besok. Pak, Iya ya? iya Bu, dengan senang hati Bu, jam 9 besok. Terima kasih. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana untuk mengenai 2 April besok yang mengadakan kurs Bapak? Itu potensi apa yang ingin Bapak sampaikan? Oh, begini Bu. Nantinya kalau kita bertemu dengan Ibu April nanti ya, besok Bu ya, jam 9 istirahat. Kita sudah janjian tadi kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach nanti kepada coach Bu April. Nantinya selaku coach nanti saya harus memberikan present, kehadiran penuh, menghargai dan juga active listening, apa ya, mendengarkan secara aktif keluh kesah dia, keluh kesah beliau. Kemudian nantinya lewat pertanyaan-pertanyaan yang membuat nanti coach itu membuat paradigma berpikir sehingga menciptakan solusi-solusi sendiri nantinya. Seperti itu. Ya baik Bapak ya. Besok kita ketemu lagi di sini Pak ya. Oh iya Bu. Terima kasih Ya. Pak. Sama-sama Bu ya. Ketemu besok Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu April. Iya Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak nih? Alhamdulillah Bu April. Seperti Assalamualaikum. kemarin baik ini Bu April. Kalau ketemu sama Sudah datang juga. kalau ketemu sama ibu-ibu ini semangat terus ya. Wah, hebat sekali Bapak ini. Langsung hebat ya Pak ya. Begini Pak, mengenai rencana saya kemarin ya Pak ya, saya sedikit memberikan keluh kesah lah Pak terhadap permasalahan saya. Yang saya alami begini Pak, ada Pak beberapa orang di kelas saya, murid saya, dan itu laki-laki Pak. Dia itu sering terlambat. Saya berikan arahan, ternyata dia tetap saja terlambat Pak. Lah itu sangat merugikan Pak bagi teman-teman yang lain. Begitu Pak. Oh, seperti itu Bu ya Iya. permasalahannya Bu. Nah, yang saya ingin tanyakan dulu Bu, sebelum-sebelumnya ketika menghadapi si murid yang tadi Bu ya, Iya. si murid yang tadi, apa yang Ibu lakukan? Seperti itu Bu. Sebelum-sebelumnya Bu. Sebelum-sebelumnya. Iya, sebelum-sebelumnya. Nah begini Pak, saya itu sebelum-sebelumnya melakukan pertama saya ajak anak itu ngobrol to face ya Pak ya. Tetapi anak itu apa ya? Tapi tetap saja dia melakukan kegiatan, melakukan keterlambatan. Karena saya juga saya pikir dia apa ya? Tapi obrolannya sangat manis sekali pada saya itu. Tapi saya kira itu Pak, saya melakukan hal yang kurang benar. Nah, saya sering mengucapkan, aduh kenapa ya si anak ini apa ya melakukan keterlambatan lagi. Saya kecewa. Mungkin dengan pertanyaan begitu Pak, dia itu hanya melakukan posisi kontrol, membuat rasa bersalah, tidak mengembangkan unsur intrinsiknya dari dalam diri anak sendiri untuk memperbaiki kesalahan keterlambatan tersebut Bapak. Mungkin itu Pak yang saya lakukan. Seperti itu Bu ya. Iya. Lantas Bu ya, Oke. nanti apa yang akan Ibu lakukan ya ke Iya. depan untuk memperbaiki cerita yang tadi menghadapi si murid itu Bu? Nah, begini Pak ya, setelah saya membaca narasi, terus mungkin saya sudah mempelajari tentang garis prinsip Pak dalam memperbaiki kesalahan anak. Saya akan mengembangkan sedikit garis prinsip pada anak tersebut. Yang pertama, saya akan menanyakan apa alasannya Pak terlebih dahulu, secara face to face juga Pak di ruang kantor.
Terus yang kedua, saya akan menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas sudah dibuat selama ini dengan kesepakatan anak-anak. Terus saya akan menguatkan dan meyakinkan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Begitu Pak, rencana saya itu Pak. Untuk merealisasikan ini Bu ya, untuk merealisasikan ini mulai dari kapan Ibu nantinya akan melakukan apa yang disebutkan Ibu tadi tentang restitusi segitiga? Restitusi. Ya. Saya langsung nanti Pak. Kalau nanti kayaknya tidak bisa. Anak itu pasti sudah capek mungkin ya. Mungkin besok saya akan melakukan segitiga restitusi itu Pak prosesnya ya. Terus pada kapan ya? Kira-kira jam istirahat saja. Nanti saya akan panggil anak tersebut ke kantor dan menanyakan hal apa penyebab dari keterlambatannya. Terus menanyakan keyakinan kelas dan memberikan keyakinan apa untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Begitu Bapak. Menarik sekali Bu ya, Iya, Messi menarik Bu sekali. melakukan apa usaha Ibu bagaimana untuk terus melintasi tadi belajar restitusi segitiga itu menarik sekali Bu ya. Iya. Keren Bu, keren sekali ya. Bagaimana ini Ibu ini mengubah motivasi intrinsik Intrinsik. yang dulunya Benar, hanya Pak. mengubah motivasi intrinsik Bu. Iya. Jadi itu Bu. Jadi Ibu sudah yakin ini apa mulai besok akan direalisasikan? Saya sudah yakin Pak, nanti saya akan langsung saja mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Misalnya mungkin kesehatan saya ini akhir ini mulai drop Pak, makanya saya akan mempersiapkan kesehatan saya dulu. Baru nanti saya akan berpikir mengenai apa yang akan ditanyakan secara detail Pak terhadap proses kegiatan restitusi tersebut Pak. Saya yakin banget Pak, insya Allah nanti bisa terrealisasikan. Ya Bu. Nantinya Bu saya saya tunggu kabarnya perkembangannya anak itu bagaimana Bu seperti Iya. itu ya. Jadi penasaran ya Pak ya? Penasaran Bu ya, menarik sekali soalnya restitusi segitiga Bu seperti Iya. itu, Bu, seperti itu. Ya besok kita bisa melakukan sharing lagi Pak. Iya. Setelah saya melakukan segitiga restitusi Iya, pada iya. anak tersebut ya Pak ya. Iya. Terima Siap Bu, kasih saya ya, tunggu. Pak, ya. Iya, iya. Ini mengganggu Bapak sama Ibu. Malah apa Bu ya, senang sekali bertukar pikiran seperti itu. Iya, karena saya ini merasa keluh kesah saya ini sudah lama sekali. Iya. Terima kasih ya Pak, mohon izin. Ini sudah jam berapa? Ada jam aja lagi nih Bapak. Terima kasih ya Pak. Bu, ya silakan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Saya tunggu perkembangannya Bu besok Bu. Iya. Terima kasih Bu. Oke Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya. Bagaimana tadi proses kecilnya Pak? Menarik sekali Bu ya. Menarik sekali Bu. Ibu April itu sangat antusias Bu ya. Bagaimana merefleksi dirinya untuk mengubah motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik seperti itu. Ya, Terus seperti tadi itu. area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Ibu April tadi? Iya. Yang ingin dicapai oleh Ibu April itu sebenarnya adalah mengubah motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik itu yang nantinya mengubah karakter si anak untuk menjadi lebih baik, yaitu melalui restitusi segitiga itu Bu. Oh iya. Ya, seperti itu. Iya. Terus strategi apa yang dipersiapkan oleh Bu April tadi? Strateginya nanti Ibu April akan memanggil si anak secara face to face Bu ya, secara face to face dan nantinya akan mengikuti langkah-langkah tentang restitusi segitiga itu Bu, untuk memproses si anak itu seperti itu. Ya menarik sekali Pak ya, semoga bisa terrealisasikan dengan baik sehingga siswa di sini sudah tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Terima kasih Pak, saya permisi Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri